Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dan juga anak-anakku sekalian hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diizinkan Allah Ta'ala untuk hadir di majelis ini untuk melanjutkan kajian tentang sirah nabawiyah, sejarah hidup atau biografi Rasulullah SAW, yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang silsilah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini akan kita bahas tentang nasab dan keluarga beliau, juga tentang kakek-kakek dan ayah beliau, dan di situ akan bisa kita ketahui tentang pribadi terbaik dan juga dari keluarga yang terbaik. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang nasab beliau. Para ulama mengklasifikasikan tentang validasi nasab beliau ini terbagi menjadi 3 jenis atau 3 klasifikasi. Yang pertama adalah nasab yang tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan di dalamnya, yang disebutkan di dalam hadis ini ya. Jadi nasab beliau sampai kepada Adnan, itu para ulama tidak ada perbedaan, mereka sepakat tentang nasab ini. Yang kedua yaitu nasab yang masih diperselisihkan di antara para ahlun nasab, ahlul siyar wal ansab, para ahli sejarah dan para ahli nasab ini masih berbeda pendapat, yaitu dari Adnan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang ketiga yaitu yang di dalamnya ada riwayat yang tidak sahih dari Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Adam. Jadi yang kita bahas di sini yang disepakati yaitu pada klasifikasi yang pertama, nasab beliau sampai dengan Adnan, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadhar ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibnu Ilyas ibnu Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Inilah yang sebagaimana diceritakan ya. Dan dari Adnan ke Ismail dan ke Ibrahim ada kurang lebih 40 generasi. Ini wilayah yang kita sebut ikhtilaf, perbedaan tadi. Imam Malik bin Anas menyampaikan, beliau berpendapat memakruhkan menyebut nasab beliau sallallahu alaihi wasallam setelah Adnan ya, karena ada perbedaan pendapat di sini. Nah, jamaah sekalian, yang kita kenal bahwasannya Nabi kita ini keturunan atau berasal dari kabilah Quraisy.
dan yang dikenal memiliki julukan alias Quraisy, ini Fihr ini. Jadi inilah yang disebut memiliki laqab atau gelar Quraisy, sehingga beliau disebut dari kabilah Quraisy. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, inilah silsilah nasab Nabi kita tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berasal dari keluarga yang terhormat, yang diketahui, dikenal oleh bangsa Arab. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Kalian mengenalnya, kalian mengetahuinya dengan detail sehingga tidak diragukan lagi ya. Kalau orang Jawa itu mencari menantu, mengetahui ya bibit bobot bebeknya, nah itu tidak diragukan. 3 faktor itu pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, saya cerita sedikit ya tentang Qusay ya. Qusay ini seorang figur yang kuat, pribadi yang kuat dari sisi fisiknya, kemudian juga perilakunya, dan juga dari sisi kemampuan ya, finansialnya, pokoknya memiliki pribadi yang kuat. Yang sebelumnya ya ada sejarah bahwasanya Makkah ini dulu ya, pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya Hajar dan Ismail ke Makkah yang bernama Bakkah ya, lembah Bakkah. Belum ada kehidupan sama sekali ya. Di surat Ibrahim 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, ya Allah, saya meletakkan keturunanku ini di suatu lembah yang tidak ada tanaman, di dekat Baitullahil Haram ya. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Nah, suatu saat ada suku Jurhum yang berasal dari Yaman ingin melakukan perjalanan ya, dalam sebuah ekspedisi perdagangan ke Syam, dan ketika mereka melintasi Mekah, melihat bahwasanya ada burung-burung yang terbang mengitar, memutar-mutar di langit kota Mekah. Maka menurut kesimpulan yang mereka miliki, ilmu yang mereka miliki, di situ ada kehidupan, ada sumber air kalau ada burung-burung yang memutar di langit kota tersebut. Maka mereka mencari, nah ketemulah ibu dan anaknya ini, Hajar dan putranya ini. Maka mereka minta izin untuk tinggal di Mekah dengan membayar sewa kepada Hajar ini. Tinggallah mereka, diberikan izin mendirikan kemah, tempat tinggal. Pertama mungkin kemah, kemudian bangunan semi permanen, kemudian permanen, dan seterusnya sampai waktu yang panjang, kurang lebih sekitar 500 tahun mereka menguasai Mekah. Nah, dominasi dari suku Jurhum ini akhirnya satu saat tergeser ya. Dalam sebuah peperangan mereka tergeser oleh Bani Khuza'ah. Jadi Bani Khuza'ah itulah yang bisa mengalahkan suku Jurhum, dan ketika mereka sebelum meninggalkan Mekah, suku Jurhum ini ya karena mereka sudah sangat lama menguasai Mekah, maka mereka punya kekayaan ya. Dan mereka yang menguasai sumber air Zam-Zam, sehingga mereka tidak rela apabila hasil penemuannya, kekuasaannya ini diambil alih oleh Bani Khuza'ah. Jadi ketika mereka sebelum meninggalkan Mekah menimbun sumber air Zam-Zam ini dengan senjata, pedang, tameng yang mereka miliki, dengan harta yang mereka miliki, ditimbun di Mekah saat itu ya, untuk menutup sumber air Zam-Zam, dan mereka pergi.
Nah, waktu pun berlalu secara dalam waktu yang lama. Nah, maka saat itu tibalah kekuasaan pada keturunan Bani Khuza'ah ini yang bernama Hulail. Jadi Hulail itulah ibarat penguasa Mekah saat itu, orang yang kaya raya yang dianggap memiliki semacam karisma ya, pokoknya ya semacam raja lah, raja di Mekah saat itu. Nah, Husay ini sebagai anak turunnya Quraisy memiliki misi untuk merebut kembali kekuasaan yang dulu didapatkan dari kakek moyangnya. Husay ini masih keturunan dari Jurhum ya. Jadi dulu ceritanya ketika Nabi Ismail ini kan dari Palestina, kemudian suku Jurhum dari Yaman. Istrinya Nabi Ismail ini berasal dari suku Jurhum ya, dari Yaman, sehingga ada hubungan yang sangat kental antara Syam dan Yaman ini. Sehingga di dalam salah satu doanya Nabi mengatakan, Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berikanlah barakah kepada kami di Syam kami dan Yaman kami. Nah, karena ada dua itu ya, dua keturunan, beliau dari Palestina Ismailnya, kemudian istrinya Ismail dari Jurhum ini, dari Yaman. Nah, ini korelasinya ya. Jadi Qusay ini masih ada keturunan dari Jurhum tersebut, sehingga dia punya misi. Apa misinya? Dia punya strategi apa? Yaitu menikahi putrinya Hulail ini. Nah, itu juga bisa jadi strategi dakwah ya. Ada tokoh terkenal punya masa banyak, punya ini, kalau kita ingin mengambil alih, nah, maka diantaranya menikahi putrinya. Nah, maka menikahlah dengan cara yang wajar ya, tidak ada kecurigaan sama sekali. Hubungan antara Qusay dengan mertuanya sangat bagus, sangat baik. Nah, akhirnya ya pada saat Hulail meninggal dunia, Qusay ini mewarisi kekuasaan dari ayahnya. Dia menjadi tokoh di sana ya. Nah, tetapi saudara atau keluarga besar Hulail nggak terima. Ini menantu, kenapa bisa mengambil alih kekuasaan dari Hulail? Mereka istilahnya menggugat ya. Akhirnya karena saling gugat-menggugat dan ya, terjadi perselisihan, perdebatan, dan biasalah terjadi pertumpahan darah, itu pernak-pernik yang biasa di zaman jahiliyah. Maka mereka konsultasi kepada tokoh tua yang dijadikan sebagai penentu ya, dalam hukum, yang namanya Ya'mur, usianya sekitar 120 tahun. Nah, jadi didatangkan, diklarifikasi ya, ibarat di pengadilan ya. Qusay ini dipersilakan untuk menceritakan latar belakangnya, dari keluarga apa dan sebagainya, diceritakan. Dia dari suku Jurhum yang punya jasa besar dalam menghidupkan kota Mekah yang sebelumnya dulu sepi, dibangun begini begitu sampai pada masanya itu. Kemudian diberikan kesempatan kepada keluarga besarnya Bani Khuza'ah. Jadi apa jasa kalian? Nah, ternyata mereka nggak bisa menyebutkan kiprah dan jasanya dalam membangun kota Mekah ini. Akhirnya singkat cerita, keputusan kekuasaan dipegang oleh Qusay ini. Nah, itulah kisahnya, sehingga Qusay ini eksis di Mekah. Dan pada saat Qusay meninggal dunia, karena anaknya yang pertama ini Abduddar ini anak pertama tapi kurang memiliki kewibawaannya, sehingga saat Abduddar ini masih hidup ya, dia mewakili atau mendapatkan mewarisi kekuasaan dari ayahnya, tapi kurang begitu berkembang. Nah, ketika Abduddar ini meninggal dunia, maka kekuasaan itu diambil alih oleh saudaranya Abdummanaf. Nah, inilah akhirnya menjadi rebutan. Anak-anaknya Abduddar nggak terima kekuasaan ini diambil alih oleh Abdummanaf. Maka ini sama ya, terjadi keributan-keributan tadi ya. Nah, coba kita ini ya, lihat bagaimana Qusay ini mengambil alih kekuasaan dari Bani Khuza'ah di Mekah ya. Mereka memiliki kekuasaan
Darun Nadwah. Nah, Darun Nadwah itu adalah semacam bangunan ya yang dijadikan untuk tempat melakukan seminar ya pada saat orang-orang Quraisy berkonspirasi untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Itu mereka rapatnya di Darun Nadwah ya, semacam gedung parlemennya lah ya, gedung besar ya. Nah, kalau kita masuk ke Masjidil Haram itu ada diabadikan di sini Babun Nadwah. Nah, di sini posisinya ya. Jadi Darun Nadwah itu menjadi kekuasaan Qusay, Majelis Permusyawaratan Quraisy. Kemudian Al-Liwa itu panji peperangan, Al-Hijabah yaitu memegang kunci Ka'bah. Kemudian As-Siqayah memberi minum kepada para jamaah haji, dan Ar-Rifadah yaitu memberi makan para jamaah haji. Nah, inilah kekuasaan yang tadi diambil alih oleh Qusay dari ayahnya, ayah mertuanya tadi ya, Hulail dari suku Khuza'ah itu. Nah, jamaah sekalian, lanjut ya. Nah, pengganti Qusay tadi antara Abdud Dar dan Abdul Manaf ini terjadi konflik, perbedaan pendapat antara Bani itu artinya anak turunnya ya, jamak dari Ibnun. Ibnun itu jamaknya Abna atau Banun. Nah, karena di sini dimudhofkan, disandarkan kepada nama Abdud Dar, maka nunnya dibuang. Nah, sehingga menjadi Bani. Aslinya Banu ya, Banu Abdud Dar, tapi biasanya kalau masyarakat kita sudah kita adopsi dengan bahasa Indonesia ya, Bani. Nah itu ya, aslinya Banin. Nah, nunnya dibuang. Itu Bani Abdud Dar dan Bani Abdul Manaf ini ya melakukan kesepakatan perjanjian namanya Al-Mutayyibin. Jadi mereka sepakat Al-Mutayyibin. Kenapa disebut Al-Mutayyibin? Karena saat itu ya tokoh-tokoh ini ada panci atau mangkok besar yang berisi minyak wangi. Nah, jadi tokoh-tokoh simpul-simpul masa saat itu mencelupkan tangannya di mangkok besar yang berisi minyak wangi ini, kemudian setelah itu ditempelkan, dioleskan ke dinding-dinding Ka'bah. Artinya ini sebagai sebuah hal yang sakral lah, yang tidak boleh main-main ya, menjadi simbol keseriusan mereka dalam perjanjian ini. Akhirnya dibagilah kekuasaan antara Bani Abdud Dar dengan Bani Abdul Manaf ini. Bani Abdud Dar itu memegang Darun Nadwah, kemudian juga memegang Liwa. Nah, Liwa tadi adalah panji peperangan. Kemudian Hijabah, kunci ya, kunci Ka'bah. Nah, sedangkan Bani Abdul Manaf itu memegang kekuasaan As-Siqayah, memberikan minum kepada jamaah haji, Ar-Rifadah memberikan makan ya kepada para jamaah haji. Jadi ini ya, sehingga ini loncat sedikit ya. Nanti ketika Fathu Makkah itu Rasulullah SAW kan ingin mengungkapkan syukurnya sholat di dalam Ka'bah, maka meminjam kunci kepada Utsman bin Tolha, yang beliau ini dari keturunan Bani Abdud Dar. Nah, saat dipinjam kemudian beliau sholat di dalam Ka'bah 4 rakaat, yang saat itu para ulama beda pendapat apakah ini sholat duha atau sholat penaklukan ya, ada beda pendapat. Nah, saat itu Ali bin Abi Thalib yang masuk Bani Abdul Manaf ini punya keinginan untuk megang, misalnya gak dikembalikan gitu ya kepada Utsman bin Tolha ini ya. Maka marahlah ini ya, marah, enggak, ini bagian kami, ini sebagai simbol kekuasaan kami kok mau direbut ya. Maka Nabi saat sholat itu mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala di surah Ali Imran ayat 58 ya. Innallaha ya'murukum an tu'atul amanat ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah, dikembalikan kepada pemiliknya ya. Kamu mau meminjam kunci Ka'bah itu kembalikan, jangan diambil alih. Nah, itulah kronologis dari
yang pernah kita singgung ya di Sababun Nuzul surah An-Nisa 58 ini. Baik ya, kita kembali ini ceritanya. Mohon maaf ya, agak panjang ceritanya ini ya, supaya kita paham bagaimana dinamika sebelum Rasulullah lahir. Nah, jamaah sekalian, Abdul Manaf ini punya keturunan, yaitu Hashim, kemudian Al-Muttalib, Naufal, dan Abdul Syams. Nah, nanti saya akan terangkan ya, siapa sih? Oh, ada Al-Muttalib, ada Abdul Muttalib ini ya. Tolong nanti dicermati ya, yang ngantuk-ngantuk dipijeti oleh ini ya. Wong ketemu ya. Jadi supaya paham dan jelas ketika nanti ada pelajaran sirah di kelasnya, nanti bisa dapat 100 ya. Jadi kisahnya ya, bahasanya Hashim ini bukan nama asli ya. Hashim itu laqab, nama gelar. Nama aslinya Amr, bukan Umar ya, tapi Amr. Jadi nama asli Hashim ini Amr. Kenapa dikasih gelar Hashim? Karena Hashim ini mewakili tugas dari ayahnya kan. Apa tadi? 2 tugas tadi. Asikoya warifada tadi ya, memberi minum dan makan kepada jamaah haji. Ini kemuliaan ya. Mereka mentraktir jamaah haji ya pada masa jahiliyah, versi jahiliyah hajinya. Jadi Hashim ini punya wibawa ya, punya kekuasaan, punya karismatik lah di antara kaumnya. Dan Amr yang memiliki gelar Hashim ini punya ide. Beliaulah yang mencetuskan rihlatain, 2 perjalanan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy yang diabadikan di surat Quraisy itu. Li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Jadi karena kebiasaan, ilaf itu kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim, perjalanan mereka rihlatasyita'i wassaif, perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Nah, itu yang mencetuskan idenya adalah Hashim ini. Nah, jadi luar biasa pemikirannya, kecerdasannya, kewibawaannya luar biasa. Dinamakan Hashim karena beliau ini suka menghadiahkan as-sarid. As-sarid itu makanan favoritnya orang Arab, yaitu roti yang agak keras diremas-remas gitu ya. Kemudian dituangkan kuah. Nah, itu favoritnya mereka. Jadi kenapa disebut Hashim? Karena beliau ini tugasnya meremas-remas roti itu. Nah, itu disebut Hashim. Nah, jadi Hashim itu adalah meremuk-remukkan roti itu kemudian disajikan makanan kepada orang-orang jamaah haji. Nah, itulah latar belakang dari penamaan Hashim ini. Nah, Hashim ini seorang pedagang. Beliau suatu saat mau berdagang ke Syam. Maka sebelum meninggalkan Mekah, Hashim ini memberikan wasiat kepada adiknya yang bernama Al-Muttalib ini untuk menjadi penanggung jawab PJ pada saat beliau meninggalkan Mekah. Kekuasaan Sikoya dan kekuasaan Rifadah tadi dikasihkan untuk sementara waktu ke Al-Muttalib ini. Maka berangkatlah Hashim ini ke Syam. Tetapi pada saat singgah di Madinah, beliau istirahat dan bertemu dengan seorang wanita yang akhirnya beliau jatuh hati dan akhirnya menikah dengan wanita itu ya, yang saat itu ya, wanita ini bernama Salma binti Amr. Jadi rupanya antara mertua dan menantunya namanya sama lah ya, Amr. Nah, namanya sama, ada kemiripan di sini ya. Jadi istrinya namanya Salma. Jadi tinggal di sana ya beberapa saat. Nah, dari pernikahan itulah akhirnya si Hashim kan nggak bisa lama-lama ya. Beliau melanjutkan perjalanan
ke Syam. Nah, ternyata pada saat ditinggal ke Syam itu Salma mengandung. Dan pada saat Hashim berada di Syam itu meninggal dunia, ya, sakit dan meninggal dunia. Meninggalnya di Gaza. Nah, ini Gaza, ya, sudah sangat populer, ya. Kalau sekarang Gaza masuk wilayah Palestina. Kalau dulu Syam, ya, Syam ini kan terbagi, ada Palestina, ada Suriah, Yordania, ada Libanon, ya, ada 4. Jadi meninggalnya di Gaza. Akhirnya Syaibah ini jadi yang dilahirkan oleh Salma, anak yang diberi nama Syaibah. Ditulis, ya, Syaibah. Kenapa dinamakan Syaibah? Syaibah itu artinya uban. Jadi anak ini waktu lahir ada rambutnya dan sudah beruban, ada ubannya. Kan unik, anak kecil bayi ada ubannya, ya, dinamakan Syaibah. Nah, itu, ya. Ketika Syaibah ini usia 7 atau 8 tahun, maka tergeraklah Al-Muttalib ini, ya, sudah dapat informasi bahwasanya ada keponakannya yang ada di Madinah. Nah, Muttalib kan di Mekah, ya, punya rencana untuk berkunjung ke Madinah. Ya, bagaimanapun dia ada ikatan hati, ya, dengan keponakannya ini. Berangkatlah Al-Muttalib ini bersama rombongan ke Madinah, menemui Salma, kakak iparnya. Terus minta izin untuk membawa keponakannya ke Mekah. Wah, sebagai seorang ibu kan keberatan. Anaknya masih kecil, usia 7-8 tahun, ya, mungkin sekarang usia SD yang, ya, masih kanak-kanak, masih remaja lah, ya, masih kecil. Berat, tapi dijelaskan bahwasanya keponakan saya, putramu ini nanti di Mekah akan mewarisi kekuasaan ayahnya yang ditinggalkannya dan sekarang ada pada saya. Jadi sudah dijanjikan kekuasaan untuk ngurus menjamu para jamaah haji tadi. Akhirnya dengan berat hati diizinkanlah Syaibah ini dibawa oleh pamannya. Nah, saat Al-Muttalib membonceng Syaibah ini diketahui oleh orang-orang, ya, di atas ontanya. Mereka mengatakan, mengira bahwa Syaibah ini budaknya Al-Muttalib, sehingga mereka memanggil Abdul Muttalib. Itu, ya. Jadi Abdul Muttalib ini bukan nama asli, tapi nama panggilan tadi, ya, kalau kita bisa sebut lakop atau gelar boleh lah, ya. Maka Al-Muttalib agak jengkel. Celaka kalian, katanya, ini bukan budak saya, ini keponakan saya yang mau saya ajak ke Mekah, begini begitu, ya. Nah, tapi sudah kadung populer. Nama Syaibah ini, ya, tertutup, terhijabi, atau lebih dikenal dengan sebutan Abdul Muttalib. Jadi toknya yang ditasdidkan, ya, Abdul Muttalib, bukan Muttalib tapi Al-Muttalib. Nah, Abdul Muttalib inilah yang akhirnya nanti pada saat berada di Mekah, ketika sudah besar, ya, karena ketika nantinya pamannya ini, ya, pamannya Al-Muttalib ini yang meninggal dunia. Beliau meninggal di Yaman dalam sebuah perjalanan, maka kekuasaan diberikan kepada keponakannya sesuai dengan amanat yang atau rencana yang sudah dimiliki, ya, sebelumnya itu. Diberikanlah kekuasaan itu kepada Abdul Muttalib. Nah, ternyata jemaah sekalian, pamannya Abdul Muttalib ini, atau mungkin di sini Pak D-nya, ya, itu tidak rela. Ini Naufal ini. Naufal ini nggak rela untuk melihat kekuasaan dari Muttalib ini dikasihkan kepada keponakannya. Maka Naufal ini merebut kekuasaan dari keponakannya, yang merampasnya. Sehingga Abdul Muttalib ini merasa kehilangan dan dia minta bantuan kepada tokoh-tokoh Quraisy yang ada di Mekah. Ternyata nggak direspon.
Jadi bantuannya tidak direspon oleh tokoh-tokoh Quraisy. Akhirnya beliau mengirim surat yang berisi puisi ya, syair, ke paman-paman dari pihak ibunya yang ada di Madinah. Wah, akhirnya apa? Paman yang ada di Madinah merespon ini. Ada keponakannya yang minta tolong, minta bantuan. Ada pamannya bernama Abu Sa'ad ibnu Adi bersama dengan 80 orang pasukan penunggang kuda melakukan perjalanan ya dari Madinah menuju ke Mekah. Nah, saat itu disambut oleh Abdul Muthalib, paman, sehingga dulu ke rumah saya. Kata pamannya, tidak, saya tidak mau istirahat sebelum ketemu dengan Naufal. Wah, saat itu ngeluruk lah ya, ngeluruk kepada Naufal yang saat itu sedang laya-laya di Hijr Ismail, sedang istirahat. Tiba-tiba digeruduk oleh 81 orang tadi sambil ya marah, digertak ya oleh Abu Sa'ad tadi ya, bin Adi tadi. Wahai Naufal, saya paman dari Abdul Muthalib. Saya dengar begini begitu, maka sambil menghunus pedang itu ya, ditancapkan. Jadi sehingga ketakutan Naufal ini. Kalau kamu tidak mengembalikan kekuasaan kepada keponakanmu, maka pedang ini akan menancap di dadamu. Ketakutanlah Naufal ini ya, dia nggak siap ini ya, digeruduk oleh 81 orang tadi. Maka dengan ketakutan diserahkan kembali ya kekuasaan tersebut kepada Abdul Muthalib. Akhirnya si paman-pamannya ini berkenan untuk mampir ke rumahnya Abdul Muthalib. Mereka singgah di sana kurang lebih 3 hari dan selama itu melaksanakan umroh ala jahiliyah ya. Jadi pada saat itu sudah ada istilah umroh, ada istilah haji ini. Nah, jamaah sekalian, ternyata Naufal ini masih belum terima ya, belum legowo. Akhirnya apa? Dia bersekutu dengan keturunan-keturunan ini dari Abdus Syams. Abdus Syams ini kan kakaknya Naufal ini. Jadi keluarga besarnya dijadikan sebagai alat untuk sekutu, kalau bahasa kita yang populer sekarang koalisi. Nah, jadi berkoalisi ya dengan Bani Abdus Syams untuk menguatkan posisinya. Karena Bani Hashim saat itu, Bani Abdul Muthalib ini memiliki koalisi juga, teman koalisi, yaitu Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini merasa terpanggil, saudara-saudara mereka saja yang dari Madinah ya, Bani An-Najjar ini memberikan perlindungan kepada Abdul Muthalib, masuk kami enggak ya. Akhirnya inilah nanti lanjut ya, pada saat Fathu Mekah, koalisi inilah yang akan melatar belakangi kemenangan Rasulullah pada saat penaklukan kota Mekah. Koalisi antara Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib ini dengan Bani Khuza'ah itulah yang nantinya melatar belakangi eksistensi Nabi sehingga memenangkan Fathu Mekah. Baik ya, jamaah sekalian, Abdul Muthalib eksis di Mekah dan suatu saat beliau bermimpi, yang dalam mimpinya diberikan informasi bahwa ada sumber air Zam-Zam yang tempatnya itu dekat dengan Multazam, dekat dengan Maqam Ibrahim. Jadi berdekatan antara Multazam dan Maqam Ibrahim itu ada sumber air Zam-Zam yang tertutup. Akhirnya besoknya langsung mengerahkan anak buahnya. Beliau kan tokoh ya, banyak sering gampang sekali mengerahkan anak buahnya yang banyak untuk membongkar titik. Nah, ada titik di situ yang tepat dibongkar ya, ketemu tadi yang ditimbun oleh suku Jurhum tadi, ketemu ada senjata, ada piring, ada emas, ada macam-macam ya. Akhirnya yang sebagian digunakan untuk pintu ya, pintu Ka'bah itu berlapis emas, itu dari situ. Nah, dia diwarisi dari suku. Jadi saat itu Abdul Muthalib semakin eksis menguasai sumber air Zam-Zam. Ini menjadikan orang-orang Quraisy ada yang tidak rela provokasi ya. Mereka ingin merebut, biasalah ya, dinamika kekuasaan seperti itu.
Sehingga mereka ingin merebut, kok enak Abdul Muthalib menemukan sumber air Zam-Zam, maka kami mau rebut. Abdul Muthalib mempertahankan, ini hak saya telah menemukan titiknya, membongkar ini ya, nggak boleh, ini hak saya. Akhirnya sebelum terjadi pertumpahan darah disarankan untuk berkonsultasi kepada tokoh ya. Jadi pada zaman jahiliyah mereka biasa konsultasi kepada orang pinter, ahli nujum, paranormal, dukun, orang tua, wanita yang ada di pinggiran Syam sana. Jadi konsultasinya jauh. Mereka berjalan ini dari Mekah menuju Syam lagi untuk konsultasi. Belum ada alat telekomunikasi seperti sekarang, jadi mereka jalan. Nah, inilah yang menarik ya. Pada saat dalam perjalanan panas menyengat, kehausan mereka, kehabisan bekal air. Ada rombongan Abdul Muthalib, ada rombongan orang-orang Quraisy. Ternyata dalam kondisi yang panas itu Allah Ta'ala menurunkan hujan kepada rombongannya Abdul Muthalib. Wah, mungkin kalau sekarang dianggap wali ya. Wah, ini nggak main-mainin Abdul Muthalib ini ya. Akhirnya mereka ketakutan. Tidak sampai konsultasi menemui dukun wanita ini sudah ketakutan. Pulanglah ya, pulang, wis ngajak pulang, kita nggak jadi ke Syam. Akhirnya saat itu mereka menyerah, tidak jadi merebut kekuasaan sumber air Zam-Zam ini, dikuasailah oleh Abdul Muthalib. Nah, dari situlah Abdul Muthalib ini sebagai wujud rasa syukur, tolong diperhatikan ini titik pentingnya ya, poin pentingnya. Abdul Muthalib bernazar, berjanji, kalau saya diberikan anak laki-laki 10, maka salah satunya akan saya sembelih untuk Hubal, berhala yang ada di Ka'bah. Nah, ini kan masih jahiliyah ya. Kan dianggap wah ini tadi yang yang memberikan hujan dan sebagainya ini kan berhala itu ya, akidahnya masih akidah jahiliyah. Jadi sebagai wujud syukurnya begitu. Nah, maka ternyata Allah Ta'ala menganugerahkan 10 anak laki-laki kepada Abdul Muthalib. Maka dari anak 10 anak ini diundi siapa yang harus dipersembahkan untuk Hubal yang ada di Ka'bah. Ternyata apa? Yang lahir itu nama Abdullah. Nah ini Abdullah ini ayah dari Rasulullah SAW. Padahal Abdullah ini anak yang paling tampan, yang paling putih, yang paling nurut, yang paling taat, yang paling cerdas, yang paling dicintai. Wah, betapa berat hati Abdul Muthalib ini. Tapi dia sudah bernazar, tidak mungkin mengingkari janjinya. Akhirnya dituntunlah Abdullah ini untuk disembelih di Ka'bah. Orang-orang Quraisy mengatakan jangan iman begini begitu ya. Terus bagaimana solusinya? Nah, maka mereka memberikan masukan. Coba kita konsultasi ya. Sekali lagi konsultasi kepada siapa? Kepada paranormal, kepada dukun. Konsultasinya itu orang pinter, itu ya dukun waktu itu. Nah, dukun ini memberi masukan informasi, coba sebagai solusinya diundi saja. Nanti diundi anak panah yang ada namanya Abdullah dan ada namanya 10 onta. Nanti dilemparkan ke atas, yang muncul namanya siapa. Kalau nanti namanya Abdullah, undi lagi. Nah, ternyata dilakukanlah oleh Abdul Muthalib saran ini, dilemparkan anak panah untuk kali yang pertama, yang muncul tetap Abdullah. Nah, sehingga diulang lagi sampai 10 kali. Nah, baru yang ke-10 itu muncul nama 10 unta, sehingga 10 unta kali 10 jumlahnya berapa? 100. Nah, jadi pada saat itulah untuk menebus kebebasan Abdullah tidak disembelih, Abdul Muthalib mengorbankan 100 unta. Jadi sejak saat itu berlaku hukum pembebasan orang yang layak untuk dibunuh supaya bebas, mungkin karena ada pembunuhan yang tanpa sengaja dan sebagainya. Untuk bebas orang yang membunuh ini, maka harus memberi tebusan diat kepada keluarga besarnya 100 unta, yang sebelumnya itu hanya 10.
tapi setelah ini 100 unta. Kemudian ketika Islam datang dilegalkan diat ini menjadi 100 unta. Nah, itulah latar belakangnya, sehingga nanti ada hadis yang bisa kita baca dari Rasulullah SAW bahwasanya ana ibnu adzabihain, ya, nanti akan kita bahas. Nah, ini jadi Hashim ini, ya, sebagai review tadi, pemberi makan, kemudian pemberi minum. Abdul Muthalib konflik dengan pamannya Naufal yang Abdul Manaf sudah kita jelaskan, pengalian Zam-Zam tadi, kemudian menjadi salah satu pemimpin terbesar Mekah. Nah, Abdullah ini dengan tebusan ini hadis Nabi, ana ibnu adzabihain, aku adalah anak cucu dari 2 orang yang sebelumnya mau disembelih, yaitu dulu kakeknya Nabi Ismail mau disembelih nggak jadi, kemudian ayahnya sendiri Abdullah mau disembelih nggak jadi. Nah, jadi itulah keunikan yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Ana ibnu adzabihaini, aku adalah anak dari 2 orang yang akan disembelih. Inilah Abdullah. Jadi ada keterikatan pertemuan nasab di sini antara Abdullah dan Aminah. Abdullah ini adalah dari Abdul Muthalib dan Fatimah. Kemudian Aminah itu binti Wahab bin Abdi Manaf ini. Kemudian Zuhrah, dan bertemunya di sini Kilab ini, ya, Kilab bin Murrahim. Jadi masih, kalau ke atas masih ada kaitannya, ya. Jadi jemaah sekalian, sebentar, ya. Beliau adalah pribadi yang terbaik. Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail, sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari Bani Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan memilih Quraisy dari Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan kemudian memilih Hashim dari Quraisy. Wastofani min Bani Hashim, dan memilihku dari Bani Hashim. Artinya beliau adalah yang terbaik dari yang baik. Kemudian beliau juga menyatakan kharajtu min nikah, saya dilahirkan dari pernikahan, walam akhruj min sifah, dan bukan dari perzinahan, min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi, dari zaman Nabi Adam sampai ayah dan ibuku melahirkanku. Walam yusibni min sifahil jahiliyah syai', tidak pula dari perbuatan zina lainnya di zaman jahiliyah. Inilah legalitas ataupun pernyataan, bukan bermaksud kesombongan, ya, tetapi untuk menjelaskan bagaimana asal usul silsilah nasab dan keluarga besar yang menjadi latar belakang kelahiran Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengatakan, man ana, siapa aku? Maka para sahabat mengatakan, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Beliau menjawab, ana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muthalib. Innallaha khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk manusia. Faja'alani fi khairi khalqi, maka Allah menjadikan aku di dalam sebaik-baik ciptaannya. Wa ja'alahum firqatain, menjadikan mereka itu beberapa kabilah. Faja'alani fi khairi firqah, menjadikan aku jadi 2 kabilah, dan menjadikan aku di antara kabilah yang terbaik. Wa khalaqal qabail, menjadikan beberapa kabilah, menjadikan aku di antara kabilah yang terbaik. Wa ja'alahum buyutan, menjadikan rumah-rumah. Fa ja'alani fi khairihim baitan, menempatkanku pada rumah yang terbaik. Fa ana khairukum baitan wa khairukum nafsan, aku adalah orang yang paling baik dari sisi rumah ataupun dari sisi jiwanya. Itulah riwayat Imam Ahmad, ya. Jadi hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil di sini tentang kemuliaan seorang nabi kita, rasul kita, itu adalah menjadi daya tarik
bagi seorang dai. Karenanya ulama sepakat bahwa seluruh nabi dan rasul adalah kalangan laki-laki merdeka. Berbeda jika nabi rasul dari kalangan rendah atau seorang budak, maka masyarakat akan mencemooh. Orang terbaik adalah yang paling takwa, namun adalah jauh lebih baik jika ketakwaan berhimpun dengan kemuliaan. Nabi mengatakan fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faquhu. Orang yang terhormat di antara kamu di masa jahiliyah adalah juga terhormat di masa Islam. Ini diawali oleh kalimat beliau, al-insan ma'danun kama atinidha baflito, ya, manusia itu seperti barang tambang, emas ataupun perak. Jadi kalau orang berkualitas sejak awal sampai akhir juga sama, ya. Contohnya banyak. Umar bin Khattab pada masa jahiliyah seorang tokoh, ketika masuk Islam juga tokoh. Hamzah pada masa jahiliyah tokoh, masuk Islam tokoh. Khalid bin Walid pada masa jahiliyah seorang tokoh. Khalid ini putra dari Al-Walid, ya, nanti ada kisah tersendiri, punya peran besar dalam merenovasi Ka'bah. Al-Walid bin Mughirah itu ayah daripada Khalid. Jadi pada masa jahiliyah Khalid adalah tokoh panglima, ketika masuk Islam juga sama, menjadi tokoh dan menjadi panglima. Nah, jadi orang yang terbaik pada masa jahiliyah, yang terbaik pada masa Islam. Ini pula harus kita sadari pada kondisi saat ini, ya. Mungkin ada tokoh-tokoh tertentu yang pada masa jahiliyah dia menjadi pelopor kemaksiatan. Pokoknya kalau ada maksiat, siapa pelopornya? Si fulan misalnya. Ketika dia dapat hidayah Islam dengan baik, kemudian dia berdakwah dengan baik, ya, mendapat hidayah untuk kebaikan, maka ketika dia masuk dalam kalangan atau di sesudah hijrahnya, dia akan menjadi pelopor kebaikan, menjadi perintis ini perintis itu, ya pantas saja, karena pada masa jahiliyah dia punya peran, ya, punya sifat yang modal kepribadian yang luar biasa. Tertutupnya peluang mencemooh bagi orang-orang yang gemar mencari-cari jalan untuk selalu mencemooh dengan berkumpulnya seluruh kemuliaan pada diri Rasulullah SAW. Jadi walaupun orang-orang kafir mendowngrade, mendemarketing beliau dengan berbagai macam cara, tetapi Allah berkenan untuk mengangkat derajatnya, wa rafa'na laka dzikrak dan sebagainya, banyak sekali kemuliaan yang beliau dapatkan, maka beliau tetap berada mulia di seluruh masyarakat. Insyaallah bersambung, ya, pada kesempatan yang lainnya. Semoga dengan ini kecintaan kita, ya, lebih besar kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Ahlul Bait, dan mudah-mudahan beliau memberikan syafaat kepada kita semuanya atas izin Allah nanti di hari kiamat, ya, dengan kita melaksanakan sunnah-sunnahnya, menjadikan beliau sebagai qudwah hasanah dalam seluruh kehidupan kita. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.